Semangat pagi saudara-saudaraku yang terkasih. Kita patut bersyukur kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan sampai pagi ini. Dan kita akan bersekutu bersama dalam saat teduh dengan Rehat edisi Rabu 17 Juni 2020. Kita siapkan firman Tuhan dari Nehemia pasal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Kita mohon kekuatan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih-Mu dan pemeliharaan-Mu yang kembali kami rasakan dan nikmati pagi ini. Kami percaya bahwa Engkaulah yang telah menolong kami sehingga kami boleh ada seperti saat ini. Dan kami mempersiapkan hati, pikiran, dan kehidupan kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus yang akan menolong kami, sehingga kami mampu untuk menjiwai dan menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga hari ke hari kami tetap bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan sendiri. Ampuni dosa dan keterbatasan kami Tuhan. Dengarkan kami yang datang kepadamu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nehemia pasal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima, firman Tuhan demikian. Pengakuan dosa dan permintaan doa. Pada hari yang ke-24 bulan itu, berkumpullah orang Israel dan berpuasa dengan mengenakan kain kabung dan dengan tanah di kepala. Keturunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing, lalu berdiri di tempatnya dan mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Sementara mereka berdiri di tempat, dibacakanlah bagian-bagian daripada kitab Taurat Tuhan, Allah mereka, selama 1/4 hari. Sedang 1/4 hari lagi, mereka mengucapkan pengakuan dan sujud menyembah kepada Tuhan Allah mereka. Di atas tangga tempat orang-orang Lewi berdirilah Yesua, Bani, Kadmiel, Sebanya, Buni, Serebia, Bani, dan Kenani. Dengan suara yang nyaring, mereka berseru kepada Tuhan Allah mereka. Dan berkatalah Yesua, Kadmiel, Bani, Hasabenia, Serebia, Hodia, Sebanya, dan Petahya, orang-orang Lewi itu. Bangunlah, pujilah Tuhan Allahmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu yang mulia, yang ditinggikan mengatasi segala pujian dan hormat. Amin. Karena Dia adalah Allah yang baik, belanna Ia mo puang masokan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kita mengingat-ingat perjalanan hidup kita, misalnya tentang keluarga, karier, atau pelayanan kita, maka kita akan tiba pada satu titik bahwa pencapaian kita sampai hari ini karena ada orang-orang berharga yang telah mendukung kita sampai saat ini. Tentu saja ada kisah yang membahagiakan, walaupun ada pula kisah yang membuat kita menangis. Lalu bagaimana dengan pertolongan Tuhan? Masih adakah waktu yang kita gunakan untuk mengingat kembali kebaikan-kebaikan yang telah Ia nyatakan kepada kita? Lalu apa yang kita sudah dan akan lakukan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Tuhan selalu menyertai perjalanan bangsa Israel. Walaupun mereka seringkali tidak taat kepadanya, namun Tuhan setia pada perjanjiannya. Pemahaman mengenai kasih dan kesetiaan Tuhan telah membawa umat pada sebuah penyesalan dan pertobatan.
Orang Israel berpuasa, mengaku dosa mereka serta dosa nenek moyangnya. Mereka melakukannya dengan cara sujud menyembah di hadapan Tuhan. Ayat 1-3 bacaan kita. Selanjutnya, dengan nyaring mereka berseru kepada Tuhan dan mengangkat syukur serta memuliakan Tuhan dengan puji-pujian. Sebab itulah yang layak bagi Tuhan. Ayat 4 sampai ayatnya yang kelima bacaan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ingatlah akan kebaikan Tuhan yang telah menyertai hidup kita hingga hari ini. Sebab tanpa anugerahnya, tidak mungkin bagi kita untuk merasakan berkat keselamatan dari Allah. Jika kita masih hidup dalam dosa, dengarlah berita pertobatan dan menyesallah. Jangan takut. Datanglah kepada Allah dengan kerendahan hati, maka Ia akan mengampuni kita. Sebab Ia adalah Allah yang baik dan Maha Pengampun. Allah ingin melakukan perkara-perkara baik bagi kita, bukan karena kita layak, tetapi karena Dia adalah Allah yang baik. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, Allah yang senantiasa kami sapa Bapa di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dan pemeliharaan-Mu dalam saat teduh pagi ini. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus yang akan menolong kami untuk memahami dan mewujudkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Sehingga dalam hidup ini, kami terus meyakini bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang baik, Allah yang begitu peduli dan perhatian kepada kami. Karena itu, kami harus datang kepadanya. Dan kami harus mengandalkan Dia dalam hidup dan kehidupan kami. Tolong kami ya Allah Roh Kudus, supaya kami mampu mewujudkan hal ini dalam hidup dan kehidupan kami hari lepas hari. Ya Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, pagi ini dengan penuh kerendahan hati kami mempertaruhkan perjalanan kehidupan kami. Kami mohon tuntunan dan penyertaan Tuhan dalam setiap karya, juang, dan kerja kami. Biarlah kami tetap berjalan pada kebenaran Tuhan. Kami menikmati berkat-berkat Tuhan, dan kami terus bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Kami pun berdoa Tuhan, berkati akan anak-anak kami, cucu-cucu kami dalam perjuangan kehidupan mereka. Berikan selalu kesehatan Tuhan. Tuntun mereka, arahkan mereka untuk tetap berjalan pada kebenaran Tuhan. Sehingga mereka pun tetap diberkati oleh Tuhan sendiri. Berkati mereka yang sementara mengikuti semester Tuhan, tolong mereka sehingga mereka boleh mengikuti semester dengan baik. Sehatkan mereka, berikan hikmat-Mu Tuhan, kepintaran kepada mereka. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan orang tua kami, saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami Tuhan. Tuntun Tuhan, sertai mereka. Biarlah mereka pun juga tetap merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan mereka terus meyakini bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang baik di dalam hidup dan kehidupan kami. Berkati usaha-usaha kami Tuhan, pekerjaan kami, rencana-rencana hidup kami. Biarlah semua berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Dari dalamnya, berkat-berkat Tuhan kami nikmati, kami petik dalam menjalani kehidupan kami dan menjadi saluran berkat. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami berdoa kepada-Mu Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang akan melawat jemaat-Mu di Jemaat Efrata Bontang. Biarlah mereka pun tetap menjalani kehidupan mereka dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Berkati keluarga mereka, anak cucu mereka. Berkati usaha dan rencana-rencana mereka, pekerjaan mereka, sehingga semuanya berjalan seturut dengan kehendak-Mu.
Berkati Tuhan majelis gerejamu, pengurus organisasi intragerejawi dalam menjalankan tugas pelayanan mereka. Berkati Tuhan pemuda-pemudimu dimanapun mereka berada, dalam berbagai tugas tanggung jawab dan pelayanan-pelayanan mereka. Ya Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami pun berdoa kepadamu, membawa Tuhan saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit penyakit. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan mereka, baik yang dirawat di rumah pun yang dirawat di rumah sakit. Kami berdoa Tuhan, untuk yang lalai ingatkan. Kami berdoa untuk yang berduka cita, kuatkan, hiburkan mereka. Seperti Papa Kaleb sekeluarga yang berduka oleh karena salah seorang keluarga dari Mama Kaleb meninggal dunia di Kampung Baru. Kuatkan dan kokohkan keluarga terkasih dan berkati rencana pemakaman yang akan dilaksanakan besok. Biarlah berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Kami berdoa buat yang bersuka cita karena berbagai hal, sempurnakan sukacita kebahagiaan mereka. Bersama dengan anak-anak kami yang telah mendengarkan pengumuman mereka di tingkat SD, kami bersyukur bersama-sama mereka boleh lulus dengan baik. Sempurnakan sukacita kebahagiaan mereka Tuhan. Tuntun mereka untuk melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Ya Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, para janda, duda, anak yatim dan piatu orang tua dalam usia lanjut, dampingi mereka Tuhan. Ajar kami membagi sukacita kebahagiaan bersama, saling menopang di dalam doa dan pengharapan hanya kepada Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami berdoa, membawa pemerintah kami berkati. Berikan hikmat-Mu Tuhan sehingga mereka boleh menjalankan roda kepemimpinan dengan baik sekalipun dalam masa pandemi COVID-19. Berkati bangsa kami Tuhan, sehingga tetap aman, tentram, kami boleh menikmati sukacita dalam kehidupan ini. Tuntun kami menjalani masa new normal Tuhan. Berikan hikmat-Mu kepada kami Tuhan, kesabaran kepada kami, keyakinan kepada kami, bahwa Tuhan mampu memulihkan kami dari COVID-19. Ya Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami berdoa, membawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan hidup kami sepanjang hari ini. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami tahu hanya bersama dengan Tuhan kami akan menikmati ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan ini, bahkan menikmati berkat-berkat Tuhan dan mampu mengisi dan memaknai hari hidup hari ini Tuhan. Ini kami yang datang kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, berjuang dan bekerja hari ini. Salam sehat bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Solideo Gloria.